Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi dan Ukhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara yang kita cintai, Testi Testi. Hari ini kita berada di Gria Inspira, tempat salah seorang ikhwan kita yang memutuskan untuk berhijrah menjadi direktur pada proyek tersebut. Hari ini kita akan minta informasi dan kepada beliau terkait perjalanan kisah hijrah beliau. Dan telah hadir bersama kita narasumber kita, beliau adalah Ahi Muhdian. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ahi Muhdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ingin sharing sama Ahi dan Uti di rumah, Iwan kita di rumah. Baik. Tentang perjalanan kisah hijrah antum sampai nanti proyek apa yang sedang antum pegang. Baik. Untuk pembukaannya kami persilakan antum memperkenalkan diri, biodata singkat sekaligus kunyah antum. Tafadhol. Syukran Abu Aufa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Sebelumnya terima kasih atas kunjungan teman-teman dari Jami Mengaji Ya. dalam rangka sedikit memberikan sharing-sharing Ya. terkait dengan proses hijrah sehingga sampai hari ini seperti apa yang Ana lakukan. Baik, nama Ana Muhdian Abu Khofif, nama kunyah. Ana lahir di Jambi tentunya. Saat ini baru isi 1 ya, anak 3 ya. Sekolah dulunya sekolah di Jambi ya, mulai dari SD, SMP, kemudian anak pernah di STM ya. Lalu kuliah di Jakarta di Teknik Sipil di Akademi Teknologi Satu Taruna, kemudian sempat bekerja di PU dulu ya. Sempat PU, ya? karena kebetulan ini adalah Ikatan Dinas? Program magang karena memang yayasan PU magang. punya. Kebetulan orang tua juga dulu di PU. Lalu setelah selesai Ana ditempatkan di Molobungo sempat setahun. Kemudian setelah itu Ana pindah ke Jambi, kerja di konsultan. Jadi sempat ke bidang yang sesuai dengan jurusan waktu kuliah. Masya Allah. Iya. Lalu setelah itu setelah selesai di konsultan, Ana kebetulan ke Jakarta, sempat juga nyambung lagi S1. Nah, di sana Ana yang bekerja di perusahaan Customer Good ya, di sana. Lalu sampai tahun 2004, kemudian menikah. 2005 Ana pulang ke Jambi. Nah, tadi kan antum bilang diploma ya? Ya. Nah, berarti pada saat antum lanjut kuliah akhirnya jadi S1? Iya. Berarti sarjana teknik? Ya, Masya Allah, berarti antum Muhdian ST ya? Iya, insyaallah. Berarti sarjana teknik dan sekarang alhamdulillah menggarap sesuai dengan proyek dengan disiplin ilmu yang antum sudah kenyam waktu pas pendidikan sampai dengan kuliah. Iya. Nah, lanjut. Jadi tadi udah perkenalan singkat, nah kita lanjut ke salah satu awal kita perjalanan hijrah itu biasanya kita kenapa kita bisa hijrah? Biasanya karena kita sudah ngaji. Nah, antum cerita dikit awal mula antum mengenal manhaj salaf. Jadi mulai tahun kapan? Kemudian waktu itu apakah antum masih bekerja di Bawi ya? Silakan antum ceritakan. Baik. Awalnya mengenal manhaj salaf pastinya Ana bekerja di lembaga ribawi ya. Mulai berkarir 2005 Ana pernah di bank ya, salah satu bank. Kemudian setelah itu Ana masuk ke bidang asuransi. Ya, asuransi umum kurang lebih sampai 4 tahun. Kemudian asuransi jiwa ya, atau life insurance itu kurang lebih 9 tahun masa karir. Dan akhirnya terakhir itu sudah mulai sedikit gelisah di tahun 2014 akhir ya. 2014 akhir, dan sudah mulai mengenal manhaj itu 2015 karena udah mengenal ternyata asuransi adalah kategori muamalah yang ribawi akadnya, ya. Termasuk dalam riba. Jadi ada gorol dan ada juga maisir dalam akadnya, gitu. Nah, di situ sudah mulai berkecamuk nih di dalam hati, ya kan? Dan akhirnya sudah mendengar kajian-kajian bahwa itu riba, gitu ya. Nah, proses itu Ana coba mencari, maksudnya dari konvensional. Ada juga yang produk kita yang syariah. Ada yang syariah. Ya, Ana coba dulu di syariah gitu ya. Nah, kemudian setelah
menjadi asuransi syariah gitu ya. Ternyata Ana tahu lagi bahwa asuransi syariah pun masih ada ya. Belum bisa dikategorikan di syar'i. Nah, dari situlah Ana mulai berpikir untuk sepertinya harus Ana hijrah gitu kan. Ya. Di 2016 itu sudah mulai sudah malas melakukan aktivitas ya. Sudah mulai mencari jati diri ya, kegalauan dalam hati gitu kan. Ya. Apa yang harus Ana perbuat untuk proses selanjutnya gitu. Ya. Nah, kalau tadi kan antum sekilas kita mau gali lebih detail lagi yang tentang mulai kapan tuh antum mulai misalnya ngaji itu misalnya diajak teman misalnya atau lewat media sosial kah atau mungkin ada yang teman kita yang ikhwan kita tuh ada lewat radio misalnya. Nah, antum pertama kali itu apakah diajak teman ataukah lihat dari media sosial atau lewat media yang lain? Baik. Awal Ana mengenal manhaj salaf ini sebetulnya dulu waktu sering berkendaraan mobil, Ana sering dengar radio Salam ya. Radio Salam. Kemudian juga sering melihat di media sosial juga ya tentang kajian-kajian. Nah, di situ Ana melihat asuransi itu riba gitu ya. Di situ Ana mulai asuransi riba. Nah, kemudian semakin penasaran Ana melihat secara keilmuan ini kok bisa riba sih? Apa sih yang membuat dia jadi riba gitu. Nah, makanya akhirnya Ana telusuri sampai suatu titik ternyata asuransi syariah pun belum tentu syariah gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu dalam masa perjalanan tadi, Ana kan dulu juga sering ke Marobulian karena Ana punya kantor cabang di situ dan selama perjalanan tuh Ana kan kadang suka dengar radio ya, kajian-kajian Islam di situ walaupun tentang dakwah, akidah dan yang lainnya di radio tersebut. Tentang tema yang lain lah ya. Akhirnya tertarik untuk mengenal nih kayaknya seperti ini sih kalau kajian sunnah seperti apa ya. Nah, alhamdulillah kesininya Ana semakin sering bertanya dan sudah ikut kajian. Akhirnya ikut kajian. Diajak teman juga ikut kajian di Jambi tentunya ya. Nah, jadi gini, kita juga mau nanyakan, tadi kan antum cerita waktu awal tadi biodata antum perkenalan. Nah, kami mau dengar urutan antum, misalnya dari tadi setelah antum selesai kuliah, yang ini aja kerja antum yang mulai kan antum beberapa perusahaan tapi sebagian besar lembaga ribawi. Jadi antum ceritakan sedikit flashback karir antum waktu mulai dari yang asuransi awal kali ya, awal sampai di posisi terakhir sebelum antum hijrah. Baik. Itu Ana 4 tahun terakhir Ana sempat sudah mau naik promosi ya, udah acting untuk head ya. Terus Ana mundur. Nah, kemudian fase itu Ana sudah mulai menjalankan agent life ya, life insurance. Asuransi jiwa 2009 waktu itu. Nah, akhirnya 2009 mulai jadi agent, 2011 Ana promosi sebagai unit manager ya, kemudian setelah itu 2012 Ana naik lagi setahun kemudian Ana naik lagi jadi sebagai senior unit manager sampai agency manager. Jadi udah level akhir Ana di kategori di agency ya. Sampai akhirnya memiliki kantor sendiri yang Ana buka dirintis di Maroblian waktu itu sama tim ya. Jadi secara level itu udah paling tinggi. Sudah semacam pemimpin cabangnya berarti? Ya, sudah memiliki cabang, memiliki tim di bawah. Kenapa antum memilih kabupaten? Pangsanya memang luar biasa pada saat itu? Ya, waktu itu kita cari market baru ya. Di kota Jambi sendiri kan sudah banyak kantor, nah, kita coba merintis ke daerah. Masya Allah. Gitu. Nah, kalau boleh tahu pada waktu itu antum posisi terakhir antum itu levelnya kan artinya kalau mungkin kita sebutkan umumnya tahunya pemimpin cabang gitu. Kalau boleh tahu pada waktu itu sudah di posisi berapa salary antum pada waktu itu? Masya Allah ya, kalau ngeliat itu ya memang besar. Biar jadi ibroh bagi yang teman-teman kita yang akan melihat. Top income Ana dulu sempat mencapai 70 juta per bulan. 70 juta per bulan? Iya, waktu itu. Itu di awal 2014. 2014 70 juta? Sempat top karir, top income. Itu ya, pada saat itu sedang di puncaknya? Di puncaknya, Masya Allah. Gitu. Tapi pada waktu itu antum kan sudah mulai ngaji, nah sudah merasakan keresahankah pada waktu itu? 14-an awal tuh belum ngaji ya, nah. Oh, belum ada itu? Belum. Pas di top itu belum? Belum. Sudah di akhir 14 itu udah mulai tahu tentang riba-riba kan. Makanya waktu itu coba ke syariahnya. Makanya waktu ketika awal-awal ngaji coba ke syariah. Nah, ketika di syariah terjadi penurunankah atau tetap atau apa seperti apa? Sebetulnya waktu ke syariah itu sudah mulai timbul kegalauan. Jadi Ana mau cerita dikit ya. Ya, silakan. Pendapatan Ana tuh besar sebetulnya. Ya. Ana melihat kok
ketika income besar, mestinya kita punya harusnya sesuatu yang menambah simpanan lah ya, simpanan ya, ataupun aset-aset yang benar. kita bisa kita bisa nabung lah gitu. Tapi kok makin besar pendapatan, Ana melihat kok ini ya kok kurang terus. Konsumtif bawaannya. Konsumtif ya. Ternyata beban-beban biaya lain timbul di luar dari aspirasi kita. Di situ Ana coba mengevaluasi, bertanya pada diri Ana, apakah yang rezeki yang Ana dapatkan ini berkah? Sampai satu titik Ana pernah sharing sama teman, beliau menyampaikan ke Ana waktu itu, keberkahan itu bukan dari sisi nilainya. Walaupun dikit, kadang cukup buat kita. Ana berpikir, iya ya, 70 juta sebulan kok waktu itu kok belum cukup juga bagi Ana. Nah, di situ Ana mereview tuh, ini pasti ada yang salah. Makanya coba waktu itu ke syariahnya. Tapi di syariah pun, ya, Ana juga nggak menemukan hal itu juga sama. Sampai setitik Ana ketemu sama Ustadz Wandi. Jadi Ustadz Wandi, Ana tanya, Ustadz, Ana menjalankan ini di syariahnya, di asuransi syariah. Beliau menyampaikan belum ada yang murni syariah. Lebih baik antum resign dari situ. Alhamdulillah, saran beliau Ana terima, dan hari itu pun juga Ana langsung membuat surat pengunduran diri. Langsung mengambil sebuah keputusan. Ana mengundurkan diri dan berhijrah dari dunia yang Ana jalani berapa tahun, hampir 12 tahun di asuransi. 12 tahun ya, berarti di dunia asuransi, berarti antum lebih banyak di dunia asuransi. Yang memang salah satunya termasuk ya kita sebut setelah kita ngaji bahwa itu adalah salah satu lembaga ribawi. Nah, motivasi antum sendiri, jadi kan antum tadi bilang setelah ngaji. Nah, motivasi antum sendiri keluar dari ribawi itu apa? Salah satu mungkin kalau yang Ana tarik tadi, bahwa kita mencari bukannya banyak tapi nggak berkah, sedikit tapi berkah. Gimana? Antum silakan jelaskan. Ya, motivasi tadi pastinya berkeberkahan yang mau kita cari dalam hidup ini. Terus untuk apa kita bekerja keras kalau toh hasil yang kita dapatkan untuk anak istri kita ternyata nggak berkah juga. Nah, itu menjadi faktor yang akhirnya Ana mencari yang hak, kemudian mencari sesuatu yang berkah untuk hidup Ana. Sampailah Ana menemukan manhaj salaf ini, karena dakwah yang hak memang harus berani mengatakan yang batil itu batil, yang hak itu hak. Gitu. Dan Ana menemukan di sini. Alhamdulillah. Gitu, Ana menemukan di dakwah ini. Gitu. Berarti setelah itu kan antum putuskan, artinya, nah ketika proses resign seperti apa? Apakah pada waktu itu sendiri antum kan waktu setelah antum diskusi sama Ustaz Irwandi, Ustaz Irwandi bilang berhenti. Nah, ada proses nggak? Maksudnya apakah antum mengajukan semacam surat permohonan pengunduran diri? Kemudian adakah proses misalnya harus nunggu sekian lama? Seperti apa? Kalau pada saat memang ada fase nggak langsung nggak langsung, karena memang ada yang harus kita selesaikan juga, baik dari tim juga, kemudian juga ada di pekerjaan-pekerjaan tersebut ya. Kurang lebih 2 bulan 3 bulan kalau saya lupa waktu itu baru keluar surat dari pusatnya tentang surat pengunduran diri Ana itu. Oh, berarti prosesnya dari antum mengajukan, bisa kita bilang mungkin simpulkan 3 bulan kemudian berarti antum benar-benar lepas dari perusahaan itu ya. Nah, seperti itu ada nggak di fasilitas kantor ataupun fasilitas perusahaan antum itu yang mengikat, membuat antum akhirnya sempat agak sedikit goyang pada saat mau ngajukan berarti enggak ada nggak seperti itu kalau di perusahaan antum itu? Tapi setelah Ana mengajukan pengunduran diri, setelah statement Ustaz Wandi menyatakan bahwa itu adalah haram, Ana sih alhamdulillah maksudnya kokoh komit untuk hal itu. Ya, berarti sudah bulat tekadnya ya. Keraguan tentang itu. Berarti sekarang kita sudah sampai ke fase antum sudah berhenti, artinya sudah keluar. Nah, kemudian ini kan biasanya itu kan ada faktor internal. Faktor internal itu kan ada dalam diri kita. Ketika ada keraguan, antum bilang tadi sudah, berarti tidak ada lagi faktor penghambat internal. Nah, kita lihat sekarang yang dari eksternal, misalnya keluarga. Jadi ketika antum sempat nggak sebelum berhenti itu koordinasi dulu, misalnya dengan anak istri ataupun dengan orang tua, atau memang antum ketika maju resign itu keputusan sendiri? Kalau keputusan mundur dari anak, cuman ada ceritakan sama istri bahwa yang kita dapatkan selama ini sebetulnya mungkin bukan sesuatu yang betul ya, karena nggak ada keberkahan, makanya Ana mengajak beliau juga untuk sama-sama mengenal salaf ini waktu itu. Dan beliau waktu itu setuju gitu kan. Dan mau menerima keputusan Ana gitu. Berarti support ya? Support alhamdulillah. Nah, kalau keluarga maksudnya orang tua gimana? Ya, orang antum tua lapor setelah resign atau sebelum resign? Antum sempat lapor misalnya ayah ibu, saya mau keluar nih dari ini. Nah, gimana? Awal sih anak nggak cerita langsung sama beliau, takutnya orang tua juga kaget kan. Ya, shock biasanya kan. Karena kan anak punya anak istri juga kan. Tapi dengan perlahan waktu anak juga bertekad sharing ke orang tua
kayaknya selama ini ada yang salah nih dalam pendapatan karena besarnya income tidak mencerminkan keberkahan. Dan alhamdulillah waktu itu mereka juga menerima kan. Yang penting intinya sih orang tua setelah keluar mau kerja apa? Ya, plan selanjutnya ya kan? Ya, planningnya apa? Gitu. Nah itu yang mungkin berat bagi mereka kan. Gitu. Ya karena yang biasa dirisaukan nanti cucuku nanti mau makan apa gitu biasanya seperti itu kan? Betul. Itu ada pertanyaan yang standar ketika ikhwan kita salah satu ikhwan kita memutuskan untuk mengundurkan diri ataupun hijrah, pasti pertanyaan dari orang tuanya itu seperti itu. Nanti cucu saya mau makan apa gitu. Kalau yang tadinya kehidupan sebelumnya seperti ini, kemudian kita hijrah pasti. Nah kemudian ini ada nggak godaan lain misalnya dari sejawat atau misalnya teman atau yang biasa kita sebut karib misalnya, ada nggak pernah bilang nggak usahlah berhenti karena kamu kan sedang berada di puncak karir atau nanti dulu lah seperti itu, ada nggak kira-kira? Ada teman-teman di kantor tim lah misalnya tim, kemudian termasuk juga leader saya waktu di asuransi menyayangkan juga, kenapa sih berhenti? Ya saya sampaikan bahwa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan juga gitu kan. Nah jadi itu, yang terberat bagi saya waktu itu adalah ketika memutuskan berhenti, balik lagi bahwa saya juga dulu memiliki rumah dengan cara ribawi, mobil dengan cara ribawi yang masih mengangsur, itu saya jual semua. Dijual semua aset berarti? Saya jual aset itu semua dan ya kembali ke nol. Mulai dari titik awal lagi. Mungkin itu yang paling berat bagi saya. Kalau bagi saya sih sebetulnya nggak berat ya, mungkin keluarga kali ya, mungkin dari istri dan anak, karena mungkin biasa dengan kondisi yang lebih mewah tentunya. Serba ada dulunya. Akhirnya rumah kami jual, kemudian mobil kami jual. Alhamdulillah beliau menerima hal itu. Itu yang syukur yang alhamdulillah yang Anda dapatkan. Karena berarti hidayahnya dapatnya berbarengan, bukan cuma pada diri kita sendiri. Karena begitu berat kalau seandainya kita yang memperjuangkan sendiri kan. Pasangan nggak menerima. Ya itu salah satu berarti bagian dari Allah yang begitu baik hati, jadi membuat bagian dari jalan hijrah kita dipermudah, walaupun nanti di dalam perjalanannya pasti akan ada lika-likunya kan. Betul. Oke baik, kita lanjut ini mengenai ada nggak pernah setelah antum hijrah mungkin setahun atau 2 tahun, nah itu ada tawaran lagi misalnya dari tempat lama kah, atau yang mungkin mirip-mirip tempat lama, atau dari lembaga yang seperti ribawi juga, pernah nggak ada tawaran seperti itu? Gabung lagi yuk gitu. Oh ada. Nah ceritain dikit. Ada anak pernah ditawarkan asuransi yang sama, maksudnya live juga tapi pindah bendera. Mereka nggak tahu. Karena dia lihat rekam jejak antum ya? Ya, mereka tahu jejak anak sudah di level tertinggi kok bisa berhenti. Apa? Diteleponnya lagi. Waktu itu mereka mengajak anak bertemu di rumah makan waktu itu. Teman itu dari Palembang waktu itu ya. Terus mencoba meng-coaching untuk memprospek anak untuk masuk lagi dan menjanjikan sekian. Anak bilang malah mereka anak ceramahin. Masya Allah. Apa yang anak lakukan itu udah salah, jangan ajak lagi, tempatnya salah. Iya, berarti karena kita sudah ada bekal tadi. Iya, betul. Berarti bagian dari jalan dakwah juga antum. Bagian dakwah. Ikut memberikan petunjuk kan? Iya. Bahwa kita sudah berada di jalan itu. Nah, antum tidak tergoda, berarti dia mundur berarti kan kalau gitu. Betul. Baik. Bismillah. Nah, kita cerita gini, berarti kan antum sudah putuskan hijrah. Nah, ketika antum putuskan hijrah itu pada saat awal, sebelum antum berada di posisi titik ini, antum cerita sedikit usaha antum yang antum rintis awal dulu apa ketika baru-baru hijrah, kemudian mungkin ya pernah mengalami sebuah titik yang mungkin pada saat itu kembali dari nol tadi ya, antum ceritain dikit. Iya. Kegalauan terbesar pastinya harta kan udah dijual nih. Ya. Kami akhirnya harus ngontrak rumah waktu itu ya. Sama anak-anak, kemudian mobil yang baru pun dulu kami ambil, kami dari dicoret secara ribawi kami jual juga karena masih sisa waktu itu ya. Alhamdulillah keluarga menerima, istri menerima, lalu mencoba merintis kembali ya, banyak hal waktu itu yang saya mau coba ya, dan akhirnya ketemulah di properti syariah. Jadi kebetulan juga ada beberapa teman yang sama-sama hijrah ya. Yang kita satu komunitas ya, kita waktu itu membuat sebuah perusahaan dan kita membuat sebuah proyek waktu itu, dan waktu itu sudah berjalan proyek itu ya. Ya mungkin antum pernah dengar juga perumahan Rehan, salah satu proyek kita yang kita buat juga gitu. Ya itu salah satu proses hijrah yang akhirnya kami bekerja sama untuk membuat itu gitu. Berarti alhamdulillah Allah kasih jalan dan sekarang antum berada
sesuai dengan disiplin ilmu yang antum pelajari dulu kan. Iya. Kalau di asuransi sebenarnya kan bertentangan, antum dulu sipil, terjun di asuransi, waktu belum tahu ilmunya kan beda ilmu kan. Tapi setelah kita tahu ilmunya memang ternyata riba kan. Nah, ternyata Allah tunjukkan antum sekarang kan apalagi kan pegang project yang memang banyak diperlukan ilmu sipil antum kan. Betul. Berarti penerapannya bisa langsung di lapangan. Nah, kami mau dengar sekarang antum sedang garap project yang mana nih? Sekalian mungkin antum bisa sharing sama iwan kita di rumah. Baik. Mungkin bisa ke situ. Mungkin sebelum Ana jelaskan mengenai project Ana, salah satu mungkin bentuk kesalahan Ana dulu waktu itu mengajak orang ke ribawi ya. Baik agent yang Ana ajak ataupun konsumen yang Ana ajak untuk menjalankan bisnis ini ataupun mengambil polis dari asuransi, itu suatu kesalahan yang mungkin Ana lakukan. Ana membalas sebuah kegiatan positif. Hari ini kita coba bergelut di bisnis yang anti riba. Ya. Salah satunya properti syariah. Kita pengen memberikan sebuah solusi bagi umat dalam hal muamalah yang tanpa riba. Nah, jadi ini sebuah persaingan yang menurut Ana satu dakwah yang buat kaum muslimin tentunya. Mungkin banyak orang di luar sana belum tahu juga ya. KPR ribawi yang diambil dari bank-bank konvensional gitu ya. Yang sehingganya kasihan umat kita difasilitasi ataupun didorong untuk mengambil sebuah akad yang riba. Nah, kita dasar itulah kami akhirnya mencoba untuk menekuni ilmu ini. Kita coba belajar kembali secara fikih muamalahnya seperti apa sih properti syariah. Alhamdulillah kita juga belajar, kemudian termasuk juga ikut kelas Ustaz Irwandi ya. Alhamdulillah sampai hari ini akhirnya kita menjalankan bisnis properti syariah ini, mengajak kembali orang untuk sadar bahwa jangan tergoda dengan harta dunia yang dengan cara yang tidak halal, gitu kan. Nah, makanya kita membuat sebuah solusi, dan hari ini ada proyek yang kita coba buat saat ini adalah Kampung Tahfiz Al-Kausar. Kampung Tahfiz Al-Kausar ini salah satu, kita bukan ustadz yang pintar berdakwah, paling tidak inilah cara kita untuk membantu saudara muslimin ikut ambil bagian. Nah, kita buatkan nanti di sini lingkungannya ada kampung pondok pesantrennya, tahfiz Quran dan masjid yang tentunya bisa bersinergi dengan lingkungan nantinya. Seperti itu sih. Berarti itu di bawah bendera tadi kan Ana waktu pembukaan tadi menyampaikan Geria Inspira, nama perusahaannya sendiri? Kalau ini PT Ihsan. PT Inspira Hasanah Madani. Inspira Hasanah Madani. Iya. Nah, sekarang berarti produk yang sementara dipasarkan ini apakah berbentuk rumah atau seperti apa? Ya. Produk ini tentunya kita kasih kemudahan bagi bagi umat tentunya, konsumen kita. Boleh yang dananya nggak kuat untuk beli rumah, kita tawarkan kaplingan siap bangun dengan fasilitasnya. Berbentuk tanah. Ya. Kemudian di bagian blok lain kami tawarkan langsung rumah jadi. Oh, berarti ada yang langsung beserta rumah berarti? Rumah dan kapling siap bangun gitu. Nah, kalau mungkin bisa sebut harga, kalau misalnya yang kapling tadi yang cuman tanah mungkin kisaran berapa? Kemudian apakah kan kalau kita kan berat kalau cash ya tunai. Nah, kalau seandainya secara angsur seperti apa akadnya? Kalau angsur untuk kapling sih kita bisa di angsuran 700.000 udah bisa dapat. 700.000? Ya, 700.000-an udah bisa nyicil ya. Kemudian kalau rumah itu di 1,4 juta bisa dapat rumah. Angsurannya? Iya. Itu jangka waktunya? Kalau untuk kapling kita kasih waktu 6 tahun. 6 tahun. Kalau untuk rumah kita kasih waktu 8 tahun. Berarti kalau di total kurang lebih, kalau cash, misalnya cash beli cash sekapling tanah misalnya berapa? Kalau tanah cashnya sekitar 50 jutaan. 50 juta. Ya, harganya. Berarti kan kalau rumah misalnya rumah tadi? Kalau rumah 145. Kalau 145. Iya. Kalau dia itu kan berupa potongan diskon ya, kalau dia ngambil diskon, kalau dia ambil cash. Kalau kita kasih kemudahan untuk dia nyicil, itu kami berikan waktu 8 tahun. Nah, Ana pernah dengar antum kan ada beberapa penerapan yang di dalam akadnya itu kan ada tidak ada bank, kemudian apa tuh sebutannya tuh? Ya, 7T. Nah, mohon dijelaskan. Ya. Jadi kita di Properti Syariah juga punya konsep 7T, yaitu tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi ya. Tanpa akad bermasalah, tanpa BI checking. Berarti jadi dimudahkan konsumen untuk memilikinya. Jelasin dikit dong per masing-masing T-nya tadi. Ya, tentunya kalau tanpa riba jelas. Kenapa? Karena memang tanpa riba berarti kita tidak boleh menambah hutang piutang, ya. Kemudian tanpa bank, ya mungkin mohon maaf sampai hari ini kita menjaga kemurnian akad karena memang ada masih bank-bank kita ya
mungkin juga termasuk bank syariah kita belum bisa memenuhi kriteria dari akad syariahnya gitu ya. Nah kita coba memenuhi kriteria itu dengan cara menggunakan jual beli sendiri tentunya ya. Kemudian tanpa denda, ya tanpa denda berarti setiap manfaat bertambah dalam hutang piutang itu jadi akad riba. Nah ini nggak boleh juga kan. Kemudian tanpa denda, tanpa sita ya. Nah sita merupakan satu akad yang zolim, jadi nggak boleh juga. Makanya kalau kita ada yang konsumen yang macet, kita nggak boleh sita. Jadi nanti kita tetap akadnya berdiskusi dalam hal ini, kita nanti akan jual objek tersebut. Nah ketika dia selesai terjual, maka hutang yang dibayar sisanya untuk si konsumen, gitu ya. Nah kemudian tanpa sita, tanpa akad bermasalah, ya maksudnya tidak ada akad batil, kemudian tanpa asuransi dan tanpa BI checking, jadi satu kemudahan. Jadi konsumen itu kan ada juga sih Iwan kita nih kadang yang nggak mau lagi ke bank, mungkin sudah pernah masalah juga kan, karena memang sudah tahu riba ditinggalkannya. Nah dengan kita nggak perlu pakai BI checking, kita udah bisa proses. Jadi ada kemudahan buat konsumen tentunya. Nah itu kan tadi kalau seperti kan saya dengar kan melalui teori. Nah contoh misal nih, anggaplah Anda mau beli satu kapling nih. Jadi dengan cara angsuran, karena Anda tidak punya uang cash. Nah, gimana caranya? Angsur ya? Ya, yang kapling, yang angsur, gimana caranya? Kalau kita kemarin sempat ada program-program kemudahan tanpa DP, ya tanpa DP itu lagi program launching kita. Cukup membayar angsuran selama 6 tahun. Ya, waktu itu kita di angsuran 800.000 udah bisa selama 6 tahun. Berarti 800.000 per bulan selama 6 tahun. Ya, prosesnya nanti konsumen itu mendaftar ke kita, membooking gitu ya. Setelah membooking dia bawa bahan-bahannya, misalnya KTP-nya, terus ada proses edifikasi atau wawancara. Nah, di properti syariah kita bukan saja jual produk, tapi balik lagi ada juga edukasi dakwah bahwa akad ini seperti ini, nggak boleh riba dalam jual belinya, termasuk hukum utang piutang seperti apa. Nah, kita sampaikan pada saat muamalah itu di awal, sampai proses ke akad. Pernah nggak, misalnya orang ini begitu berminat, pengen punya kapling. Tahu-tahu dalam perjalanan kita menganggap tidak layak. Nah itu biasanya nyangkutnya di mana gitu? Kita juga lihat karakter. Kemudian yang kedua adalah pendapatan sih. Ya, itu yang paling utama ya. Ya pendapatan. Ada juga sih kadang juga pernah kita ada konsumen waktu itu yang tanda kutip ya maaf janda gitu ya. Kemudian dia mau pengen sekali. Cuma kita melihat secara keuangannya kan belum sanggup. Nanti malah putus tengah jalan. Memberatkan. Ya kita harus meminta sebuah jaminan dari keluarganya. Ketika nanti ini jual belinya terjadi, misal dia nggak sanggup, ada keluarganya menjamin. Ya kita bantu. Intinya gitu sih. Gitu. Nah, Ana tertarik yang kita cerita tadi sebelumnya asuransi ya. Kan, nah setahu Ana kalau namanya kredit konsumtif kepemilikan suatu barang lah misalnya kan, itu kan kenapa ditutup asuransi? Karena seandainya terjadi kemungkinan terburuk, misalnya yang minjem uang, yang mendapat fasilitas itu meninggal dunia. Itu kan akan dilunasi oleh asuransi. Nah, misalnya nih cerita buruknya, tahu-tahu yang mau beli kapling itu misalnya meninggal dunia. Nah, itu bagaimana perlakuannya di kita? Baik. Jadi di akad itu dibunyikan ahli warisnya siapa, gitu kan? Nah, ketika si konsumen yang terikat perjanjian sama kita meninggal, maka yang menjadi tanggung jawab adalah yang mewarisi adalah si ahli warisnya. Nah, nanti di akad akan dibunyikan. Kalau misalnya ahli warisnya sanggup melanjutkan, berarti dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kalaupun tidak, berarti maka objek ini kita jual. Objek ini kita jual, kemudian sisa hutang dilunasi, terjual misalnya lebih angkanya, akan menjadi ahli waris. Akan jadi dikembalikan ya? Iya, dikembalikan oleh warisnya. Iya, jadi konsep asuransi kan juga terkadang kita melihat bahwa transfer risiko ya. Kadang kita tahu memang itu subsidi silang juga. Iya, sebetulnya ya balik lagi bahwa Allah sudah menjamin rezeki semua makhluknya gitu kan. Ketika ini terjadi di kehidupan yang mungkin diselesaikan, maksudnya sudah meninggal, ya berarti rezeki yang lain pasti masih Allah jamin gitu kan. Nah, jadi maksudnya dengan kondisi ini, ya kita tinggal jual aja sesuai dengan syariah seperti itu. Kaidah-kaidah syariahnya kita lakukan dengan cara menjual objek ataupun sisa dari harta yang ditinggalkan tadi. Nah kalau proyek kita sendiri sekarang dari launching, sekarang kira-kira progresnya bagaimana? Alhamdulillah kita sudah untuk kapling sudah selesai penjualan. Berarti sold out dah? Udah sold out, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tinggal sekarang ini adalah fokus ke perumahan ya. Dan alhamdulillah untuk perizinan perumahan kami sudah menyelesaikan semua. Sekarang di lapangan lagi proses pembenahan untuk membangun rumah contoh.
Nah, lokasi antum sendiri tadi antum belum informasikan detail. Project kita lokasi persisnya di mana? Kan memang ada di flyer, cuman mungkin antum bisa sampaikan. Kalau lokasi itu di belakang kampus UIN ya, di dekat Mandala atau Sungai Duren tepatnya. Sungai Duren. Ya. Dari lorong puskesmas itu masuk, nanti kurang lebih sekitar 800 meter. Nah, itu ketemu lahan kita. Gitu. Jadi berarti kawasan kampus nih, kawasan kampus. Sudah sold out berarti ya? Sold out sudah terbuka. Untuk kaplingan memang sudah. Nah, yang tadi antum cerita anak tertarik berarti sudah ada yang dibangun rumah contoh? Nah, ini lagi proses. Lagi proses. Memang kami ada sedikit pematangan lahan yang kami sempurnakan lagi di lokasi. Menggunakan alat berat tentunya ya. Dan alhamdulillah pekan lalu sudah kami selesaikan. Sekarang tinggal menyelesaikan sisa dari pekerjaan kami. Gitu. Berarti kalau kita main ke sana berarti sudah ada yang pasang fondasi untuk bangun rumah? Untuk target pembangunan rumah mungkin bulan-bulan ini udah kita mulai bangun. Ya, insyaallah. Berarti dari yang sekarang terjual kapling, kira-kira udah berapa persen yang booking untuk bangun rumah? Sejauh ini insyaallah yang sudah proses akad gitu ya untuk pesan unit ya. Kita menggunakan akad istisna ya dalam jual beli kita. Jadi istisna maksudnya akad inden ya, inden rumah ya. Kita dibuatkan setelah dia melunasi DP gitu ya. Itu kurang lebih sudah hampir 18 yang booking ya. Itu yang dibangun rumahnya penawaran dari kita atau request dari yang punya kapling? Kalau konsep rumah tetap dari kita, jual belinya kan dengan harga 65 juta ya. Ya, itu tipe berapa berarti? Tipe 36. 36 ya? Iya. Cuman mungkin kalau ada kelebihan tanah, dia bisa nanti akan perluasan ya? Betul, perluasan. Oke, baik. Itu kan antum sekarang terjun, artinya otomatis antum sekarang berada di sebuah project yang sesuai dengan disiplin ilmu antum. Mungkin kalau seperti itu kita bisa tarik kesimpulan karir adalah bagian dari hobi. Betul. Karena disiplin. Nah, antum cerita dikit tentang suka duka setelah antum hijrah di project ini. Mungkin dukanya dulu kali ya. Iya. Ya, memang kalau bicara project itu kan ada hiruk pikuknya juga. Ada problem-problem di lapangan yang mungkin baik dari masyarakat gitu ya. Tapi semua itu insya Allah dengan izin Allah semua akan dimudahkan. Karena yang mau kita buat juga bukan proyek-proyek yang konvensional ya. Kita mau buat sebuah proyek-proyek Islami yang syariah yang akad-akadnya juga sudah kita pelajari. Insya Allah ini tidak menjadi akad yang zalim ataupun menjadi akad yang subhat di situ. Gitu. Berarti ada yang demo misalnya. Apakah pernah gitu kan antum tadi dengan masyarakat? Berarti pada saat di lapangan tahu ada yang kami tidak boleh, kami tidak setuju, ada nggak seperti itu? Sejauh ini belum ada ya? Sejauh ini proyek ini didukung sama lingkungan kita ya. Termasuk Pak Kades, termasuk Pak RT itu didukung sama mereka karena kita intinya kita juga berdakwah ya, kita mau membuat sebuah konsep yang membantu kaum muslimin tentunya. Setelah antum berhijrah kemudian antum terjun di dunia ini, satu pengalaman yang paling berkesan yang mungkin akan sampai besok-besok akan terkenang apa kira-kira? Satu hal yang mungkin bagiana yang sangat senang ketika proyek ini sudah selesai tentunya ya, itu yang pasti kita berharap kepuasan batin. Dan sejauh ini proyek ini baru mulai ya, belum selesai. Yang sudah hampir selesai itu yang di perumahan Arehan itu bersama teman-teman kita di PT MIM dan Ana juga bagian dari PT tersebut ya. Dan alhamdulillah teman-teman yang kita kerjasama itu sudah menyelesaikan tanggung jawab juga ya dari sisi proyek ya kan, di lingkungan sudah hampir mau selesai. Dan melihat yang kebanggaan kita ketika ini terjadi selesai, dakwah berjalan di sana, pondok tahfiznya sudah disiapkan untuk anak-anak kita yang menghafal Quran. Nah itu menjadi mudah-mudahan menjadi amal jariah kita. Amin. Itu yang kita harapkan sepertinya. Bagian dari kepuasan batin. Ya. Memang di bisnis ada dunianya, tapi kepuasannya dari sisi situ. Ya, pasti itu. Dan ternyata kepuasan itu melebihi apapun, tidak ternilai dengan materi yang mungkin antum sebutkan tadi, angkanya 22 digit tadi kan, lebih dari itu harusnya. Iya, insyaallah. Nah ini antum sharing ke ikhwan kita yang di rumah, karena kita kan posisinya nih audiens kita ini kaum milenial, jadi pesan ataupun mungkin antum bisa sampaikan kisah perjalanan hijrah antum, berbagi ke ikhwan di rumah yang mungkin sudah ngaji tapi mungkin masih di lembaga ribawi. Baik, antum silakan sharing. Ya, pesan dan kesan ya. Mungkin saudara-saudara ana yang masih berkecimpung lah, maksudnya masih ada di pekerjaan ribawi atau masih mungkin ngambil dengan posisi ribawi, yakinlah bahwa hal yang diharamkan Allah ini
kita yakin bahwa ketika kita berhijrah untuk ke jalan Allah, ya kan, Allah akan siapkan yang terbaik untuk kita, gitu kan. Dan ini sudah anak alami, gitu ya. Sejauh ini sudah anak alami. Anak yakin dengan janji Allah bahwa apa yang sudah menjadi niat kita hijrah, yang penting niat dulu ya, niat lurus untuk hal ini, pasti Allah ganti, gitu kan. Gimana proses anak dulu sampai Hail menjual aset-aset anak ya, yang semua juga dengan cara ribawi juga waktu itu. Bismillah waktu itu anak jual, tapi Allah mudahkan juga ada pembelinya waktu itu. Jadi sampai proses hijrah sampai hari ini. Jadi maksudnya dari kesan ini bahwa yakin bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita, ya kan? Dari perut ibu kita Allah sudah menjamin rezeki kita. Jadi maksudnya dengan kondisi ini, apa kita ragu dengan janji Allah? Jadi itu mungkin pesan dan kesan dari Ana buat teman-teman yang masih belum yakin untuk meninggalkan muamalah syariah ribawi atau bekerja di lembaga ribawi. Bismillah, tinggalkan, insyaallah Allah ganti yang lebih baik. Antum bisa statement seperti itu karena antum sudah mengalami dan membuktikan bahwa memang janji Allah itu benar. Asalkan apa yang kita lakukan niatnya karena Allah dan kita meyakinkan kepada Allah. Baik, sebelum kita tutup, ini kami ada sedikit bingkisan untuk antum. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin bisa jadi nanti rujukan antum ketika berakad nanti dengan konsumen ataupun nanti dengan calon pembeli. Jazakallah khairan. Baik, kita tutup dulu. Akhir dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini. Satu yang bisa Ana petik dari Ahi Muhdian, narasumber kita hari ini, bahwa lakukanlah segala sesuatu karena Allah. Semuanya insya Allah akan dimudahkan. Kami dari tim Jambi Mengaji kembali mengajak Ahi dan ukhti dan ikhwan di rumah untuk ikut turut serta dalam jalan dakwah ini yang memiliki referensi untuk menjadi narasumber berikutnya, maupun tempat maupun tokoh. Kami persilahkan untuk bisa langsung menghubungi tim Jambi Mengaji dan juga bisa DM langsung ke sosial media. Kemudian untuk keberlangsungan semua program yang ada Jambi Mengaji, kita juga membuka donasi. Mari kita bertawun dalam kebaikan. Dan kita tutup acara kita pada hari ini. Saya Abu Aufa dan narasumber kita hari ini serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.